印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 336-340. Xiao Yan dan yang lainnya juga berdiri di bawah tangga, dan setelah menginjak tangga, mereka memasuki pintu masuk aula. Itu adalah. Xiao Yan juga bergumam dan mengangkat kepalanya, dan kemudian aula yang agak megah muncul perlahan, dan dua karakter besar di aula yang menarik perhatian perlahan muncul. Istana bawah tanah. Mu Feng juga berbisik, tapi keterkejutan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Ini sebenarnya istana bawah tanah. Murid Xiao Yan menyusut rapat saat melihat dua kata itu. Karena tuanku, Raja Naga Emas, memberitahuku dengan mengesankan. Terakhir kali saya melihat Yan Qi saat itu adalah di istana bawah tanah ini. Yan Qi itu secara alami adalah api suci, jadi Xiao Yan juga sangat terkejut. Lihatlah keterkejutan kalian berdua, apa sebenarnya istana bawah tanah ini? Mu Yingying juga menemukan apa yang salah dengan Xiao Yan dan Mu Feng, dan segera berkata. Istana bawah tanah adalah tempat terbesar di seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Itu berisi semua warisan dan harta keluarga kerajaan Xuanling, tetapi itu adalah harta karun dalam arti sebenarnya. Banyak orang dan pencuri melindungi tempat ini, jadi penjaga istana bawah tanah ini sangat ketat. Mu Feng juga berbicara perlahan. Aku tidak tahu mengapa orang ini membawa kita ke sini. Xuan Santian sering dikabarkan bahwa penjaga istana bawah tanah, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, harus ditimbang. Mu Feng juga berkata, istana bawah tanah ini sebenarnya memiliki sejarah seperti itu. Mu Yingying juga memutar matanya yang indah sedikit, lalu menatap ke kedalaman istana bawah tanah, mencoba mencari tahu, tetapi anehnya, dia tidak menemukan apapun meskipun dia diperbolehkan untuk menyelidiki. Ada desas-desus bahwa kolam Kaisar Xuanling ini memiliki berbagai efek magis, tetapi lokasi geografisnya tidak diketahui. Petik 2. Mungkinkah di istana bawah tanah ini? Xiao Yan juga menatap aula yang ditandai dengan kata, istana bawah tanah, dan ide yang tidak dewasa perlahan terbentuk di benaknya. Adapun api suci, kita harus menunggu sampai ada kesempatan untuk membicarakannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Saat berikutnya, Xiao Yan juga memandang Wen Zi di sebelahnya dan tetap berada di luar istana bawah tanah, tanpa menyapa penjaga ini sama sekali, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Penatua Zhu juga menyipitkan mata dengan santai. Murid coklat tua Xiao Yan juga bergerak sedikit, dan kemudian dia mengambil keputusan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa tak terlihat juga menyebar menuju istana bawah tanah, mencoba mencari tahu. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja ditembakkan, Wen Zi juga tiba-tiba menemukannya, lalu berbalik, melirik Xiao Yan, dan sepertinya berbisik, mengapa kekuatan jiwa anak ini begitu menakutkan. Dengan Penatua Zhu di sekitar, Xiao Yan secara alami tidak akan takut pada Wen Zi, jadi dia dengan berani melepaskan kekuatan jiwanya. Namun, ketika Xiao Yan cukup santai, kekuatan jiwanya tiba-tiba ditelan oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan tepat setelah tiba di gerbang istana bawah tanah. Saat berikutnya, kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu juga tampaknya telah menemukan sesuatu, dan kemudian bergegas menuju Xiao Yan. Tidak baik. Xiao Yan juga diam-diam berteriak di dalam hatinya, sepertinya dia meremehkan tingkat pertahanan istana bawah tanah ini, tetapi saat ini tidak ada gunanya melakukan hal lain, jadi dia harus gigit jari dan menerima serangan ini. Pergi. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, Zhu Lao tua yang menyipitkan mata juga berkata perlahan, dan kekuatan tak terlihat yang tak bisa dijelaskan diguncang oleh Zhu Lao. Sial, Wen Zi juga memarahi secara diam-diam. Jika Zhu tua tidak bergerak sekarang, serangan itu sendiri dapat melukai pria dengan kaki berat di punggungnya, dan dia mungkin menyelamatkan sebuah entry. Kualifikasi kolam Kaisar Xuanling. Xiao Yan juga memandang Zhu tua dengan mata bersyukur, dan saat berikutnya dia menyingkirkan gerakan kecilnya, tetapi dia bergumam, aneh, mengapa tidak ada nafas api. Petik 2. Masuk akal jika api suci adalah sana, suhu sekitar juga akan sangat panas. Haha, akhirnya datang juga. Wen Zi juga buru-buru mengganti topik pembicaraan. Saya melihat tempat lain, dan sosok keduanya juga perlahan-lahan menuju ke tempat Wen Zi dan yang lainnya berada. Melihat lebih dekat, sangat mengesankan bahwa keduanya seumuran dengan Xiao Yan. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek,
saya tahu mereka cukup sepadan. Yang tinggi adalah seorang pria. Dia mungkin memperkirakan bahwa dia seharusnya memiliki tinggi 2 meter. Namun, selain tinggi, otot pria itu juga sangat kurus. Tulang adalah deskripsi terbaik. Adapun yang pendek lainnya, itu adalah seorang wanita, yang merupakan kebalikan dari pria jangkung tapi kurus. Wanita ini sangat pendek, sepertinya hanya sekitar 1 meter 3, tetapi anehnya lemak di sekujur tubuhnya sangat montok. Halo, Pak Guru Nasional. Suara wanita dengan sedikit amarah juga perlahan muncul di belakang Wensi. Namun, ketika Xiao Yan muncul di keduanya sejak lama, dia merasakan perbedaan di antara keduanya, jadi dia juga memperhatikannya. Anehnya, Xiao Yan menemukan bahwa ekspresi yang sangat serius dari banyak prajurit yang berpatroli di istana bawah tanah juga berubah secara mencolok ketika mereka melihat kedua orang ini. Itu jelas menunjukkan niat baik kepada mereka berdua. Haha, kalian datang tepat pada waktunya. Wenzi juga melambaikan kipas bulunya dengan lembut, lalu berkata kepada mereka berdua. Itu diperintahkan oleh guru, tapi untungnya aku menyusul. Pria itu juga berbicara perlahan. Hubungan antara pria dan wanita itu jelas sangat baik, karena dari awal hingga akhir, keduanya tidak pernah melepaskan tangan. Apakah ini dua putra kesayangan keluarga kerajaan Xuanling Anda? Penatuazu juga berkata perlahan, gelombang ada kejutan langka dalam suaranya. Haha, ya, keduanya adalah orang-orang yang kita masuki di kolam kekaisaran Xuanling kali ini. Dengan kalian bertiga, total ada 5 orang. Wenzi juga berkata, haha, tulang keduanya takjub. Jelas prestasi mereka di masa depan cukup besar. Penatuazu berkata perlahan, Yang Mulia rendah hati, ketiga murid di kabinet Anda juga sangat baik, dan mereka pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Wenzi juga tersenyum, tetapi dia cukup senang dengan apa yang dikatakan pria besar ini. Lagi pula dua orang di depannya memiliki penampilan seperti itu kecuali untuk alasan khusus latihan. Kalau tidak, mereka adalah jenius sejati dari keluarga kerajaan Xuanling. Tanda seru. Wenzi juga berkata sambil tersenyum. Dua orang di depan mereka adalah para jenius dari keluarga kerajaan Xuanling mereka. Adapun tinggi dan penampilan mereka, itu juga terkait dengan latihan yang mereka lakukan, jadi hanya itu masalahnya. Ayo pergi, tiga anak kecil. Penatuazu berkata perlahan, lalu dia melangkah keluar. Ingatlah untuk menjaga kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu, istana bawah tanah ini tidak lebih baik dari paviliun dupa pembakaran kita. Saat berikutnya, saat Zulao sedang berjalan, sebuah suara juga mencapai pikiran Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam mengangguk kepada Penatuazu, tetapi kemudian dia bergumam di dalam hatinya, tampaknya rahasia istana bawah tanah ini hanya akan lebih dari yang saya bayangkan. Sekelompok 7 orang juga perlahan menaiki tangga, lalu berjalan menuju pintu masuk istana bawah tanah. Begitu dia tiba di gerbang istana bawah tanah, dia memperhatikan bahwa tentara yang berpatroli memberikan pandangan waspada, dan kemudian mendatangi Xiao Yan dan yang lainnya, jelas bersiap untuk menanyainya. Berhenti, ini adalah tempat terpenting bagi keluarga kerajaan Xuanling. Orang-orang yang menganggur dan lainnya, silakan pergi. Jika Anda ingin masuk, tolong tunjukkan pas Anda. Kelima tentara itu juga bersenjata lengkap, memegang pedang panjang, dan menatap Xiao Yan dan mereka dengan waspada. Salah satu prajurit yang memakai 3 bintang juga perlahan menghadap Wenzi, jalan. 3 bintang melambangkan bahwa pangkat prajurit itu adalah tingkat ketiga. Tidak ada bintang tunggal yang melambangkan prajurit paling biasa, dan ada bintang di bahu yang melambangkan kapten kecil. Jika ada 2, itu adalah pemimpin skuadron. Jika ada 3, itu adalah kapten. Satu regu memiliki 10 orang, satu regu memiliki 5 regu, satu brigade memiliki 5 regu, dan seterusnya. Ketika Wenzi mendengar ini, dia juga perlahan menyentuh cincin nah di tangannya. Saat berikutnya, jimat giok yang terbuat dari warna giok juga perlahan muncul di tangan Wenzi. Kapten Luo telah bekerja keras. Seperti biasa, aku akan membawa mereka ke kolam Kaisar Xuanling. Wenzi juga mengangkat jimat batu giok dan berkata kepada kapten yang memakai 3 bintang. Saya telah melihat guru nasional. Di antara 3 konfirmasi jimat giok, prajurit itu juga perlahan memberi hormat militer pada Wenzi, lalu memberi isyarat mengundang, dan berteriak di belakang. Verifikasi lulus, Anda dapat melepaskannya. Oke, sebuah suara yang sangat keras juga merespon. Ayo pergi. Wenzi juga berkata kepada orang-orang di belakangnya.
Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka juga perlahan mengikuti Wen Zi ke pintu aula utama. Benar-benar jahat. Apakah dua orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam kekaisaran Xuanling kali ini dari keluarga kerajaan Xuanling kita? Orang yang disebut Wen Zi sebagai Kapten Luo juga melihat ke arah yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus kakak perlahan. Dia berkata perlahan, tapi ada beberapa kenangan berbeda di hatinya, jelas asal-usul kedua orang ini cukup luar biasa. Saat berikutnya, tim beranggotakan 5 orang itu juga perlahan berpatroli. Di pinggiran istana bawah tanah, ada juga lapisan penghalang tak terlihat, yang mengisolasi istana bawah tanah, sehingga Xiao Yan dan yang lainnya tidak dapat masuk secara langsung, dan mereka harus menunggu staf di sini untuk mengambil alih. Jika tidak mereka akan bertemu, serangan balik dari penghalang, maka akhirnya akan sangat ekstrim, menderita. Hehe, Wen Guoshi, kali ini kamu membawa mereka ke kolam keluarga kekaisaran Xuanling. Di dekat penghalang aula istana bawah tanah, ada beberapa perwira kuat yang menjaga mereka, dan salah satu dari mereka juga tersenyum. Dia tersenyum pada Wen Zi. Ya, Wen Zi juga menanggapi dengan lambat, lalu melemparkan jimat giok ke arah yang terakhir. Sekilas, petugas ini terlihat seperti telah bertarung di luar sepanjang tahun, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, matanya juga sangat garang, dan kemudian seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi perak. Apa itu? Saat berikutnya, Xiao Yan juga melihat bahu petugas itu. Pangkat prajurit biasanya ditampilkan di bahu. Itu benar-benar menggambarkan kepala harimau. Xiao Yan secara tidak sengaja melihat kepala harimau yang mengerikan muncul di bahu petugas. Kepala harimau mewakili pasukan paling elit dari keluarga kerajaan Xuanling. Petugas di depannya sebenarnya anggota tentara gigi harimau. Xiao Yan juga yang pertama berpikir. Saat berikutnya, ketika Wen Zi sedang berbicara dengan petugas Naming, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Ada 3 pasukan paling elit di keluarga kerajaan Xuanling, yaitu 3 legiun macan, elang, dan naga. 3 legiun utama telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kerajaan Xuanling. Mereka telah ada sejak awal keluarga kerajaan Xuanling puluhan ribu tahun yang lalu. Putra langit yang tak terhitung jumlahnya juga telah dikalahkan oleh ketiga legiun ini. 3 pasukan utama juga merupakan kekuatan paling kuat dari keluarga kerajaan Xuanling, karena ini adalah 3 pasukan paling menakutkan yang mewakili keluarga kekaisaran Xuanling mereka. Korps Huya, pasukan dengan total 200 orang. Sekilas tentara gigi harimau memang tidak sezalim itu, namun yang mengetahuinya tahu bahwa tentara gigi harimau tidak sesederhana itu. Tapi jangan remehkan Korps Huya, karena setiap orang yang bisa bergabung dengan Korps Huya adalah orang yang kuat dan sakti. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan Korps Huya adalah mencapai Dou di bintang 5. Hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Dou bintang 5 yang dapat bergabung dengan Korps Huya, dan di antara Korps Tigeria, kekuatan terendah juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan awal Kaisar Dou bintang 5. Persyaratan ketat ini juga membatasi banyak orang yang ingin bergabung, tetapi tidak diragukan lagi selama Anda dapat bergabung dengan tentara gigi harimau, status Anda cukup tinggi. Bergabung dengan Korps Huya, berbagai keuntungan, seperti kecenderungan sumber budidaya atau kolam kekaisaran Xuanling, atau bahkan beberapa barang berharga dari keluarga kekaisaran Xuanling, juga akan dipersenjatai untuk pertama kalinya. Wolf Eagle Legion, legiun yang lebih menakutkan. Hanya mereka yang telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 6 yang dapat bergabung. Namun, jumlah Wolf Eagle Legion hanya 100. Dikatakan bahwa Legiun Gigi Harimau dan Legiun Elang Serigala adalah tulang punggung keluarga kerajaan Xuanling. Adapun Legiun terakhir, mereka juga merupakan pusat kekuatan puncak yang mewakili keluarga kerajaan Xuanling. Adapun yang terakhir, tidak diragukan lagi itu adalah Legiun yang paling kuat. Legiun Pencinta Naga, pasukan yang sangat kecil, dengan hanya 10 orang. Namun, persyaratan minimum untuk bergabung dengan pasukan ini bukan hanya kekuatan Kaisar Dou bintang 7, tetapi juga banyak kontribusi untuk keluarga kerajaan Xuanling. Legiun Pencinta Naga adalah legiun terkuat. Orang-orang yang bergabung dengan legiun ini seperti pangeran dan bangsawan pada hari kerja. Pertarungan adalah saat Legiun Pencinta Naga ini mengambil tindakan gelombang mereka yang dapat bergabung dengan Legiun Pencinta Naga semuanya kuat, dan bahkan status dan kekuatan mereka adalah yang terbaik di antara kerumunan. 10 anggota Legiun semuanya adalah pembangkit tenaga puncak yang telah lama terkenal dengan Xuantian Santian.
Mereka bergabung dengan pasukan pencinta naga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka bahkan menghormati 10 pangeran Raja Xuanling. Lagi pula, mobilisasi tentara gigi harimau dan tentara elang serigala masih memerlukan persetujuan dari kelompok parlementer di keluarga kerajaan Xuanling, tetapi tentara pencinta naga ini berada langsung di bawah yurisdiksi Raja Xuanling. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wangwo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Meskipun persyaratan minimum untuk bergabung dengan Legiun Pencinta Naga hanyalah kekuatan Kaisar Dou Bintang 7, dikatakan bahwa pencinta naga Legiun di keluarga kerajaan Xuanling tidak berubah selama ratusan tahun di dunia. Bahkan ketika dia pertama kali bergabung dengan tentara kecanduan naga dari keluarga kerajaan Xuanling, dia hanyalah orang kuat dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 7. Setelah 100 tahun, kekuatannya pasti tumbuh pesat. Tampaknya kekuatan keluarga kerajaan Xuanling lebih kuat dari yang kukira. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu menatap beberapa orang di depannya. Jika Seng Yan benar-benar ada di keluarga kerajaan Xuanling ini, berapapun biayanya, Xiao Yan ingin mendapatkannya, tetapi Xiao Yan juga telah menemukan latar belakang keluarga kerajaan Xuanling ini. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru. Lagi pula, jangan lupakan identitas Xiao Yan. Apoteker. Xiao Yan juga percaya bahwa seorang apoteker tingkat tinggi, banyak orang akan dengan senang hati berutang budi. Apa yang baru saja diketahui Xiao Yan adalah apa yang dikatakan Zhu Tua kepadanya sebelumnya, tetapi melihat orang-orang dari tentara gigi harimau sekarang, hatinya sedikit terkejut. Orang dengan cetakan harimau di pundaknya seharusnya hanya anggota tentara gigi harimau. Petik 2. Dikabarkan bahwa kekuatan para pemimpin Legiun Huya cukup menakutkan, bahkan jika mereka sebanding dengan beberapa wakil kepala aula dari Sekte Super. Namun, kekuatan dan teror orang ini juga telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Petik 2. Hanya satu prajurit di tentara gigi harimau ini yang memiliki kekuatan mengerikan, dan tentara gigi harimau ini juga. Xiao Yan juga gumam. Karena Xiao Yan tahu bahwa ada ratusan orang kuat di tentara Huya ini, formasi seperti itu cukup menakutkan. Namun, keluarga kerajaan Xuanling ini juga sangat aneh. Ia memiliki 3 legiun gigi harimau, elang serigala, dan naga pencinta naga. Bahkan jika bersatu dalam Xuantian-Santian, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Mengapa? Xiao Yan juga punya ide di benaknya. Hanya saja ini bukan waktunya untuk memikirkan pertanyaan ini. Saya hanya bisa kembali dan bertanya pada Zhu Tua. Saya ingin datang ke sini dan mengetahui status Zhu yang lama. Mu Yingying di samping juga sepertinya merasakan keanehan Xiao Yan, lalu matanya yang indah bergerak sedikit. Jika kamu memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, maka aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Tuan, tolong. Wenzi perlahan memberi isyarat tolong, lalu menurunkan tubuhnya sedikit. Ayo pergi, kuharap kalian kecil akan berjuang untuk mendapatkan energi kali ini. Penatua Zhu perlahan selesai berbicara, dan juga melangkah ke penghalang di depannya. Ayo pergi. Xiao Yan dan yang lainnya juga saling memandang, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba masuk. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus juga perlahan melangkah maju, lalu melangkah ke penghalang. Pada saat ini, Penatua Zhu dan kelompoknya yang terdiri dari 7 orang juga menghilang di pintu masuk penghalang istana bawah tanah dan memasuki istana bawah tanah. Tuan, lelaki tua tadi tampak sedikit menakutkan. Seseorang di pintu masuk penghalang tidak bisa tidak berkata. Apa tugas seorang prajurit? Petugas bercetak harimau itu pun berteriak lantang. Patuhi perintah dan dengarkan perintah. Prajurit yang mengajukan pertanyaan berdiri tegak dengan refleks terkondisi pada saat berikutnya. Senang mengetahuinya, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Orang-orang dari tentara gigi harimau juga berteriak keras. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wangwo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Aku tidak tahu berapa banyak orang di kolam Kaisar Xuanling yang bisa berhasil kali ini. Meskipun baptisan itu sederhana, sangat sedikit yang bisa selamat. Saya ingat total 10 orang datang terakhir kali, dan pada akhirnya, tidak ada yang berhasil. Pria dengan cetakan harimau di bahunya perlahan menatap orang-orang yang menghilang, lalu bergumam. Sabu-sabu. 7 orang berturut-turut perlahan melewati penghalang dan memasuki istana bawah tanah. Xiao Yan dan yang lainnya sangat ingin duduk di sebidang tanah dengan kualitas tanah yang relatif lunak, dan kemudian mata mereka perlahan menyebar. Hal pertama yang masuk ke mata Xiao Yan dikelilingi oleh tembok guru,
dan hanya ada satu jalan di depannya, dan itu adalah saluran gelap. Dengan kedatangan mereka, banyak lampu minyak juga langsung menyala di sebelah lorong, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, lorong itu sebenarnya dari atas ke bawah. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah titik awal, dan menyebar secara mengesankan hingga puluhan meter, tangga menurun. Tidak heran itu istana bawah tanah. Xiao Yan juga bergumam. Karena kalian berlima telah tiba bersama, kolam Kaisar Xuanling juga dapat memulai perjalanan ini. Tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa istana bawah tanah ini adalah tempat paling penting bagi keluarga kerajaan Xuanling kita. Jangan mencoba menggunakan kekuatan jiwa atau persepsimu untuk mendeteksi apapun. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan. Petik 2. Suara Wenzi juga meningkat beberapa desibel, dan kemudian dia berkata kepada mereka beberapa orang, terutama Xiao Yan memelototinya. Bagaimanapun, dia telah menemukan bahwa jiwa yang berdiri ini cukup kuat. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang hal ini. Lagi pula, ketika dia datang ke tempat yang tidak dikenalnya, dia selalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, tetapi di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, jelas ada beberapa rahasia tersembunyi. Apalagi suasana yang tidak jelas bahkan membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, meski tanpa pengingat Wenzi, Xiao Yan tidak akan pernah melepaskan kekuatan jiwanya tanpa izin. Lagi pula, mudah untuk menemukan yang kuat di istana bawah tanah ini, tetapi kekuatan jiwanya sendiri adalah serangan balik, itu bukan lelucon. Dengan baik, 5 orang yang berpartisipasi dalam kolam Kaisar Xuanling juga angkat bicara. Halo, nama saya Xiao Shou, dia adalah saudara perempuan saya Dapang, dan kami adalah bagian dari keluarga kerajaan Xuanling. Selamat datang di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling untuk berpartisipasi dalam pembaptisan kolam kekaisaran Xuanling. Meskipun kami tidak pergi ke kompetisi perebutan poin awal karena beberapa hal, saya mendengar bahwa Anda membunuh kaisar hantu kembar dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Anda akan menjadi lawan yang langka. Tapi kami adalah bagian dari keluarga kerajaan Xuanling. Pria jangkung kurus itu juga berkata perlahan pada Xiao Yan. Alis Xiao Yan berkerut saat mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika dia melihat dua saudara laki-laki dan perempuan itu, dia merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari mereka. Seolah-olah mereka berdua memiliki sesuatu yang ditabuhkan oleh Xiao Yan, tetapi di pintu masuk istana bawah tanah, keduanya tidak berbicara, dan Xiao Yan tidak berhenti di situ. Halo, kami adalah bagian dari paviliun dupa terbakar. Kami datang ke sini untuk melihat kemegahan istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Di sisi lain, kami juga di sini untuk mengumpulkan kualifikasi kami untuk memasuki kolam kekaisaran Xuanling. Mu Yingying juga naik sedikit, sebelumnya, dan kemudian berkata kepada pria kurus itu. Sungguh wanita yang tegas gelombang, aku berharap untuk memasuki kolam kaisar Xuanling sebentar lagi, kamu masih memiliki keberanian seperti itu. Adik perempuan Xiao Shu, Dava, juga berkata, ini tidak akan mengganggumu lagi. Mu Yingying juga mendengus dingin, jelas dia tidak tahan dengan sikap arogan dan mendominasi keduanya, jadi dia berkata. Berhenti sebentar, berhenti berdebat. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ya, guru-guru nasional. Menghadapi ketegasan Wenzi, mereka berdua tidak punya pilihan selain menyerah melawan Xiao Yan dan yang lainnya. Kolam Kaisar Xuanling memiliki banyak efek magis, tetapi satu hal yang pasti, itu dapat membaptis Douqi di tubuh Anda dan menghilangkan kotoran di tubuh Anda, untuk mencapai tujuan kemurnian, bagi Anda untuk melangkah ke bintang 6. Kaisar Dou di masa depan, bersiaplah. Karena setiap pembangkit tenaga listrik, ketika bintang 5 Dou disempurnakan, akan disambut dengan kesengsaraan guntur. Kamu hanya dapat dipromosikan menjadi Kaisar Dou bintang 6 jika kamu tetap berpegang pada masa lalu, jika tidak, kamu hanya akan terjebak pada tingkat sempurna Kaisar Dou bintang 5 selama sisa hidupmu. Adapun efek lainnya, terserah Anda untuk menemukannya sendiri. Wenzi juga tersenyum perlahan. Setelah Wenzi selesai berbicara, Mu Feng yang berada di sampingnya membuka mulutnya karena terkejut, jelas terkejut dengan kata-kata Wenzi. Karena dikabarkan bahwa kolam Kaisar Xuanling ini memiliki banyak fungsi, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang belum disebutkan. Kolam Kaisar Xuanling ini hanyalah batu loncatan bagi mereka untuk maju ke Kaisar Dou bintang 6. Karena semuanya sudah siap, ayo pergi. Wenzi juga berkata perlahan, lalu berjalan duluan. Ayo pergi,
Teman-teman kecil, biarkan aku memperhatikan dua orang dari keluarga Kekaisaran Xuanling ini. Mereka telah memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Jika mereka bisa, jangan biarkan mereka memiliki kualifikasi untuk menyentuh kolam Kekaisaran Xuanling. Suara Zulao juga lambat. Perlahan muncul di hati Xiao Yan dan yang lainnya. Apa artinya ini? Mereka bertiga juga bingung, meskipun mereka tidak tahu apa artinya, tetapi karena Zhu Tua akan mempercayakan mereka, perlu dipikirkan, jadi mereka juga menulis itu di dalam hati mereka, dan kemudian mengikuti Wenzi turun. Tik-tok. Dalam beberapa menit, sekelompok 7 orang juga melewati lorong itu, dan kemudian sampai di tempat yang agak kosong. Ini, datang ke sini, Xiao Yan juga menemukan beberapa kelainan di ruang ini untuk pertama kalinya. Suara detak air yang menetes membuat mereka semua waspada di hati mereka. Meskipun ada beberapa suara tetesan tik-tok, ketika mereka sampai di lantai pertama istana bawah tanah, yang mereka lihat adalah tempat kosong. Selain itu, tidak ada yang lain. Ini adalah ruang yang sangat kosong, dan ruang tersebut dipenuhi dengan aroma yang sangat menarik. Dilihat dari dekat, ruang di sini adalah ruang melingkar, dan ada bangunan persegi di tengah ruang tersebut. Kelihatannya seperti altar pengorbanan. Bagaimana saya bisa sampai ke kolam Kaisar Xuanling? Xiao Yan juga bergumam. Jelas, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lantai pertama istana bawah tanah, Xiao Yan mengetahuinya. Itu adalah lantai pertama dari istana bawah tanah ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi tempat ini sangat kosong, kecuali lorong yang masuk dan benda yang tampak seperti altar di depannya, tidak ada lorong lain. Hehe, jangan heran, ini adalah lantai pertama istana bawah tanah, dan juga tempat kamu pergi ke kolam Kaisar Xuanling. Pernahkah kamu melihat altar di tengah? Itu adalah formasi teleportasi luar angkasa. Suara Penatua Zhu juga perlahan muncul di istana bawah tanah. Formasi teleportasi luar angkasa. Mata Xiao Yan menjadi bingung saat mendengar kata-kata itu. Jelas, jika altar di depannya adalah formasi teleportasi luar angkasa, semuanya akan masuk akal. Tuan Zhu mengatakan itu benar, tetapi yang lebih penting, formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah juga dibangun oleh kelompok Zulama. Wenzi juga tersenyum perlahan, tapi wajahnya berubah seketika. Sangat tidak bahagia dan terlintas. Rupanya Wenzi pun enggan mengingatnya. Lagi pula, ketika dia meminta Zhu Jin datang untuk membangun formasi teleportasi luar angkasa, itu menghabiskan banyak sumber keuangan mereka. Tampaknya pemahaman Zulao tentang game ini juga telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika saya kembali, saya harus mengikuti Zulao untuk mempelajari inti dari formasi. Xiao Yan juga punya rencana di dalam hatinya. Bagaimanapun, meskipun dia juga seorang master formasi pertempuran, sampai batas tertentu, pemahamannya tentang formasi juga masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Oke, waktu hampir habis. Sekarang mari kita masuk dulu. Ingat, kolam Kaisar Xuanling sangat berharga, dan bisa hidup dalam kualifikasi tidak berarti kamu bisa hidup dengan manfaat yang cukup. Semuanya tergantung padamu. Juga, kolam Kaisar Xuanling dapat membiarkanmu tinggal di dalamnya paling lama sebulan. Tidak peduli apapun, kamu akan didorong keluar oleh kolam Kaisar Xuanling setelah sebulan. Wenzi juga berkata ringan dengan kipas bulu. Ya, kelima menjawab serempak. Xiao Yan juga memperhatikan tatapan berapi-api di mata Xiao Shu dan Dapang, seolah-olah mereka menang. Sabu-sabu. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat agung muncul di tangan Wenzi, dan kemudian perlahan menyuntikkannya ke altar di tengah. Dengan suntikan semangat juang besar Wenzi, cahaya menyilaukan juga terpancar dari altar redup. Tuan, bantu saya. Wenzi juga meneriaki Bos Su. Pergi. Sebelum Wenzi selesai berbicara, aura pendendam perak dari sosok Zulao perlahan terpancar, dan pada saat yang sama, aura pendendam perak yang mengandung kekuatan hidup dan mati juga perlahan meresapi ruang. Munculnya dua kekuatan menyebabkan ruang sedikit bergetar. Saat berikutnya, altar di ruang itu juga menjadi cerah, dan kemudian perlahan-lahan memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. Masuk. Suara Penatua Zhu juga muncul. Dengan baik. Saat berikutnya, mereka berlima juga melangkah ke formasi teleportasi luar angkasa di atas altar. Begitu dia melangkah ke altar, dia merasakan kekuatan hisap samar mengunci Xiao Yan dan yang lainnya dengan kuat. Batuk, batuk.
Mu Yingying juga sedikit terburu-buru. Itu jelas pertama kalinya dia mengalami formasi teleportasi luar angkasa ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sen, gunakan semangat juangmu untuk melindungi dirimu sendiri. Saat Mu Yingying sedang terburu-buru, sebuah suara lembut menggema di telinganya. Mu Yingying mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Yan. Pada saat yang sama, telapak tangan lebar Xiao Yan juga perlahan menarik tangan batu giok Mu Yingying, dan kemudian api Doqi yang sangat lembut juga perlahan menyelimuti Mu Yingying. Mengapa telapak tangan Mu Yingying begitu panas? Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, tapi sudah terlambat untuk berpikir, formasi teleportasi ruang angkasa ini didorong hingga batasnya. Xiao Yan ini sepertinya benar-benar berbau kakak laki-laki. Mu Yingying juga menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong, lalu menggigit bibirnya sedikit, berpikir dalam hatinya. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang. Dengan dukungan terus-menerus dari semangat juang besar Wenzi dan Zulao, mereka berlima juga menghilang dalam sekejap. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berhasil kali ini. Wenzi juga menarik kekuatannya, lalu melihat kelima orang yang menghilang dan bergumam. Ada angka tertentu dalam kegelapan. Zulao juga berkata perlahan, lalu menatap ruang tertentu di atas altar di istana bawah tanah. Di mana ruang tersebut nampaknya berbeda dengan tempat lainnya. Tuan Gelombang ayo pergi, sudah hampir waktunya pelelangan dimulai dalam sebulan. Wenzi juga buru-buru berkata. Ayo pergi. Ketika Zulao mendengar kata-kata itu, dia tidak berhenti di situ, dan langsung kembali ke pintu keluar. Zhu Jin sialan ini semakin kuat dan kuat. Dan bagaimana dia menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah ini? Wenzi juga melirik ke ruang yang agak aneh, lalu meninggalkan istana bawah tanah tanpa henti. Dengan kepergian Wenzi dan Zhu Jin, ketenangan dipulihkan di istana bawah tanah ini. Raja, sepertinya fluktuasi ini, mereka telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Seorang pria yang dikelilingi oleh energi hitam juga dengan hormat menghadap Kaisar Xuanling di depannya. Haha, karena keluarga kerajaan Xuanling saya tidak bisa mendapatkan sesuatu, Anda Paviliun Fenxiang juga ingin mendapatkannya. Ingat, jangan tetap hidup. Raja Xuanling juga menunjuk ke arah leher, dan beberapa matanya penuh kebanggaan. Ya, mendengar ini, Flaming kematian selama ribuan tahun adalah perlawanan. Tapi setelah aku mendapatkan esensi darah dari piton menelan 9 warna, itu akan menjadi hari kamu menyerah. Saat itu, aku akan menjadi Raja Xuan San. Hahaha. Raja Xuanling juga tertawa. Sabu-sabu. Kelimanya melewati formasi teleportasi luar angkasa, dan juga datang ke tempat yang asing. Apa kamu baik-baik saja? Tepat setelah mendarat, sebelum Xiao Yan bisa melihat sekeliling, Mu Yingying, yang menemukan tangan giok yang dipegangnya, menatap kosong pada dirinya sendiri. Matanya sangat kabur, seolah-olah dia terjebak dalam suatu pemikiran. Saat suara Xiao Yan jatuh, Xiao Shou, Da Pang, dan Mu Feng juga menatap Xiao Yan dan Mu Yingying, jelas mereka sangat tidak jelas tentang hubungan mereka. Apa, aku baik-baik saja. Wajah Mu Yingying juga memerah, dan kemudian dia langsung menarik tangan batu gioknya, seorang pangeran seperti rusa melompat-lompat. Benar-benar sapi. Mu Feng juga mengacungkan jempol pada Xiao Yan, lalu berkata, pergi, 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 ayo berbisnis. Xiao Yan tidak peduli dengan orang-orang ini, dan segera melihat ke tempat asing ini, tetapi kecelakaan itu terjadi saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya juga memenuhi syarat untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Tampaknya formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah adalah pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling ini. Xiao Yan berpikir demikian di dalam hatinya. Dengan cahaya yang menyilaukan bersinar, Xiao Yan dan yang lainnya juga menghilang ke istana bawah tanah, dan saat berikutnya, mereka berlima juga muncul kembali di tempat baru. Melihat sekeliling, tempat mereka berlima saat ini juga merupakan formasi teleportasi luar angkasa, yang jelas terkait dengan kunci lapis pertama istana bawah tanah. Altar beberapa zang dari formasi teleportasi ruang angkasa di sini jelas terkait dengan istana bawah tanah, dan Xiao Yan juga menemukan bahwa ada jalan tidak jauh, dan tidak diketahui kemana arahnya. Ayo pergi. Xiao Shu dan Da Fatang berteriak begitu mereka mendarat, lalu mereka berlari bergandengan tangan, dan langsung menghilang di samping Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka menuruni tangga, menghadap jarak 5 meter. Jalankan melalui bagian lebar kiri dan kanan. Apa yang mereka lakukan? Mu Feng juga bertanya-tanya. Tidak, cepatlah.
Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang sedang dilakukan kedua orang ini, tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah yang terbaik di keluarga kerajaan Xuanling, dan kolam kekaisaran Xuanling ini juga dimiliki oleh keluarga kekaisaran Xuanling. Tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya akan mengetahui sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak tahu. Ketika Mu Yingying dan Mu Feng mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk pada Xiao Yan, lalu mengusir mereka. Dengan kemampuan Dou Emperor Bintang 4 Mu Yingying untuk berhasil menyentuh level Dou Emperor Bintang 5, bahkan jika kekuatan kedua bersaudara ini telah mencapai level Dou Emperor Bintang 5, Mu Yingying masih agak percaya diri, dan mengejar ini dua tidak layak disebut. Xiao Yan berada di belakang keempatnya, mengejar dan melepaskan jiwa yang besar, dan kemudian matanya menjadi aneh. Kolam Kaisar Xuanling. Oleh karena itu harus menjadi. Keberadaan seperti sungai, mengapa tidak saya melihat sungai atau bahkan suara air yang mengalir. Xiao Yan juga berpikir dalam hatinya. Saat berikutnya, sebelum Xiao Yan memikirkannya, ada hasil. Ini adalah. Xiao Yan juga menghentikan langkahnya, lalu menatap kosong ke tanah di bawah kakinya. Karena Xiao Yan juga merasakannya, jelas tidak masuk akal mengapa ada bagian yang menonjol di tengah jalan yang tampaknya datar ini. Xiao Yan, ada apa denganmu? Mu Yingying di samping juga memperhatikan bahwa sepertinya ada beberapa hal aneh di sini, dan dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, tetapi memperhatikan sisi Xiao Yan. Ketika dia melihat mata Xiao Yan menjadi aneh, dan dia juga berhenti, lalu berjalan kembali dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan, apa yang kamu temukan? Mu Feng juga menyadari bahwa ini jelas bukan kolam Kaisar Xuanling, dan segera bertanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang. Lihat, apa yang ada di bawah kakiku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berjongkok dan menunjuk ke batu berwarna aneh di bawah kakinya. Bukankah ini batu biasa? Mu Yingying juga bertanya-tanya. Meski batu ini cukup menonjol dan istimewa, tampaknya tidak memiliki efek substantif. Apa yang ditemukan Xiao Yan? Bagaimana menurutmu, Mu Feng? Xiao Yan tidak mengharapkan Mu Yingying ini, dan segera menoleh untuk menghadap Mu Feng. Batu ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga memegang dahinya dengan satu tangan dan mencoba mengingat. Ini adalah jenis batu yang tidak palsu. Tapi itu juga punya nama. Batu asal ikan. Xiao Yan juga perlahan melihat batu di tanah dan berkata. Batu asal ikan. Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya. Di tanah yang datar, sebuah batu yang menonjol juga muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah batu yang agak aneh, menunjukkan bentuk yang tidak beraturan, tetapi telapak tangan Mu Yingying baru saja menyentuhnya, dan ada perasaan yang sangat dingin menyapu tubuh. Batu ini sangat aneh, sepertinya ada kekuatan di dalamnya. Mu Yingying juga membuat penilaian setelah kontak singkat. Ya, ini batu asal ikan. Legenda itu adalah batu yang agak langka. Nilainya mirip dengan Najing. Itu bisa menyerap atau menyimpan Douqi atau kekuatan misterius sehingga orang bisa menyerapnya. Mu Feng juga berkata perlahan, jelas kata-kata Xiao Yan dan Mu Yingying juga mengingatkan Mu Feng. Sesuatu tentang batu asal ikan ini. Apa yang dikatakan Mu Feng tidak salah. Namun, nilai batu asal ikan ini lebih dari itu. Kecuali apa yang kamu katakan, Mu Feng, sejauh yang aku tahu, setiap kelahiran batu asal ikan ini terkait dengan jatuhnya orang kuat, dan hanya jatuhnya orang kuat yang terbentuk. Yang disebut ikan di sini juga punya sebutannya sendiri. Tian Muyu. Xiao Yan juga berkata perlahan. Apa, Tian Muyu? Mu Feng juga setengah tahu gelombang dan kemudian bertanya. Tian Muyu tidak merujuk pada satu orang atau makhluk, tetapi pada sekelompok ikan yang pernah menyebabkan kepanikan dalam 3 hari Xuantian. Xiao Yan juga berkata perlahan. Ras Tian Muyu awalnya hanya ras kecil di lautan di Xuantian San, dan dimangsa oleh manusia sepanjang tahun. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya. Ras Tian Muyu memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dengan jumlah mereka yang sangat besar, juga membawa bencana bagi Xuan Tian-Tian. Lalu ada 9 pusat kekuatan nyata dalam ras Tian Muyu, dan mereka adalah perwakilan dari klan Tian Muyu mereka. Adapun batu sumber ikan ini, berarti ini adalah tempat di mana 9 orang kuat di antara ikan Tian Mu jatuh. Petik 2. Karena batu asal ikan ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul setelah jatuhnya 9 ahli klan Tian Muyu, tatapan Xiao Yan juga menjadi sulit untuk dilihat.
karena ini jelas yang dikatakan Zulao kepadanya. Tetapi kekuatan 9 orang kuat dari klan Tian Muyu tidak lemah. Singkirkan dulu batu sumber ikan ini, saya yakin ini mungkin berguna untuk sementara waktu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi panas. Kemudian saat berikutnya, api putih susu muncul di sekujur tubuh, perlahan-lahan membungkus telapak tangan, dan dengan kejam menarik keluar batu yuyuan yang tertanam di tanah. Brengsek, benda ini tidak bisa ditarik keluar. Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi serius. Lalu matanya terus berputar.